Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Semoga pandemi ini tidak membuat kita patah semangat. Semangat harus jalan terus. Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, pada pagi hari ini saya ingin menginformasikan kegiatan saya yang tentunya sudah saya upload kegiatan tersebut, yaitu budidaya lalat BSF. Apa sih hubungannya budidaya lalat BSF dengan kegiatan berkebun saya ini? Apakah ini nyambung atau tidak? Nah, kenapa? Karena ternyata budidaya lalat BSF dengan kegiatan berkebun ini sangat nyambung sekali, sangat berhubungan erat. Yuk, ikuti saya. Nah, ini adalah kandang lalat BSF. Ya, meskipun baru skalanya juga sedikit, tapi saya udah budidayakan. Ini dia lalat-lalat BSF-nya. Ini Bapak Ibu, ini lalat-lalat BSF-nya. Lalat-lalat ini tentunya Bapak Ibu jarang sekali melihat. Yang sering kita lihat adalah lalat rumah, lalat hijau, ataupun lalat kerbau. Tapi yang lalat yang gede, yang besar-besar itu yang lalat rumah. Lalat BSF ini jarang kita lihat. Nah, yang tadi saya bilang apa hubungannya berkebun dengan budidaya lalat BSF? Oke, ini dia. Ini adalah penetasan atau pembesaran si telur lalat BSF. Nah, penetasan ini disebut maggot. Nah, ini Bapak Ibu, ini dia. Oke, seperti yang tadi saya bilang, apa hubungannya berkebun dengan budidaya lalat BSF? Berkebun dengan budidaya lalat BSF ini hubungannya sangat erat sekali. Kenapa? Karena si baby maggot ini, karena si anak-anakan si lalat BSF ini makannya sayuran. Jadi di sini saya berusaha mengoptimalkan kegiatan berkebun saya dengan budidaya lalat BSF. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat tanaman sayuran di sini. Kita perhatikan. Jika ada tanaman sayuran yang biasanya yang bagian bawahnya nih nggak bagus seperti ini. Nih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita potek aja. Kita potekin, terus lagi kita cari yang kuning-kuning atau yang enggak bagus, yang rada kuning kita potek seperti ini. Kita potekin. Yang rada-rada kuning kita potekin. Terus jadi kita ambilin yang seperti ini. Ya, yang kuning-kuning seperti ini nih Bapak Ibu nih. Ini kalau kita kalau saya nggak budidaya lalat BSF, ini daun yang kuning-kuning ini akan sia-sia. Tapi dengan saya budidaya lalat BSF, daun yang kuning-kuning ini nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena daun yang kuning-kuning ini nanti buat pakan si baby maggot ini. Oke. Nah, seperti Bapak Ibu bisa perhatiin, ini adalah sayuran-sayuran pakcoy ini. Makanya tuh, jadi kita tinggal yang daun sayuran yang kuning-kuning, kita tinggal ini, kita tinggal kasih makan si maggot, si baby maggot. Jadi si baby maggot ini kegunaannya, manfaatnya untuk pakan ikan. Jadi sekali lagi, berkebun dengan budidaya maggot ini sangat erat sekali, sangat berhubungan sekali. Jadi jangan sampai kita berkebun sayuran yang kurang bagus akan terbuang percuma.
akan sia-sia. Tapi dengan kita budidaya maggot, maka sayuran tersebut tidak akan terbuang percuma. Jadi semuanya ini adalah siklus rantai makanan, ya. Jadi si baby maggot ini tadi saya bilang adalah pakan ikan, pakan ayam, pakan entok, pakan semua pakan ternak, ini semuanya bisa. Ini sangat bagus banget karena si baby maggot ini kandungan proteinnya sangat tinggi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu berkebun sayuran di rumah dengan jumlah yang banyak, terus lagi terkadang kita melihat ada sayuran-sayuran yang pertumbuhannya kurang bagus atau daun-daunnya pada kuning, nggak ada salahnya kita budidaya lalat BSF. Nah ya, sekali lagi nggak ada salahnya. Kita jangan jijik dengan si baby maggot, karena si baby maggot ini pakannya hanya sayuran. Oke, untuk tahapan budidaya baby maggot ini mungkin nanti tunggu video saya selanjutnya. Saya akan buatkan awal mula cara budidaya lalat BSF. Oke, demikianlah Bapak Ibu dan sahabat semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Semoga kegiatan berkebun yang kita lakukan nggak sia-sia, semuanya bermanfaat, sampai sayuran yang jelek-jelek pun bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Salam petani botol bekas.